Hello guys, welcome back again to your favorite story breakdown, where I'm gonna breaking down your favorite film, video game, and also series. So sesuai janji gue, film terakhir yang akan gue bahas ini judulnya Sumala. Sumala ini sutradaranya Rizal Mantovani yang ceritanya ini berasal dari sebuah thread Twitter. Yap, lagi-lagi thread Twitter. Sebenarnya sih, hmm, menurut gue sih sah-sah aja ya apa ngambil cerita horor dari Twitter kayak gitu. Cuma yang jadi masalah besar sih ceritanya itu sejelas apa, segamblang apa, sedalam apa ceritanya. Kalau misalkan cerita dari horor Twitternya itu bagus, ada kedalaman dan lain sebagainya, itu bisa diangkat jadi film. Apalagi kalau misalkan eksekusinya bagus ya. Acting pemain, pemilihan tempat produksi dan lain-lain, ya kalau misalkan itu emang bisa bagus, jadinya itu film bagus walaupun berasal dari Twitter. Oke, jadi kita langsung aja, nggak usah banyak ngomong. Dari analisa yang pertama yang gue dapetin itu adalah, Hmm, oke oke oke. Oke, jadi pertama tuh musik kenceng. Musik kenceng. Jadi kan waktu awal pembukaan film itu kan di ini apa, di daerah Jawa. Daerah Jawa itu kan 1961-an, 1961-an kalau nggak salah ya gue sih lihatnya. Terus 1961 kan itu anak-anak kan main bola. Terus tiba-tiba bolanya ketendang jauh kemana ya, kan akhirnya dua bocah ini nyari ini kan bolanya kemana gitu. Nah terus pas lagi nyari bola itu musiknya tuh kenceng tuh. Itu musiknya kenceng. Udah gitu ada ini apa, ada suara sumalanya kan, suara sumalanya manggil gitu kan. Udah gitu suaranya tuh juga kenceng tuh. Ya maksudnya kenapa kayak gitu, karena Indonesia tuh kayaknya keseringan banget itu apa, kenapa sih musik tuh harus dikenceng-kencengin gitu. Emang maksudnya tuh pengen pengen ini apa, pengen ngebangun ketegangan gitu kan. Tapi masalahnya ini apa, gak usah pakai musik gitu, biarkan aja tempat tuh yang membangun ketegangannya. Nah dari Ngelantur juga, thank you Ngelantur, reviewnya bagus banget. Itu Ngelantur bilang waktu pas lagi Sumalanya muncul buat pertama kali itu katanya musiknya kenceng juga. Padahal ya dia bilang, menurut gue itu juga dia munculnya rada creepy sih, rada serem juga ya, terutama efek apa, make up efeknya itu kan prostetik gitu ya. Jadi benar-benar efek langsung, bukan pakai CGI. Itu serem coy. Itu kemunculannya serem, apalagi kan itu di rerumputan kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan orang yang apa, yang parno sama rerumputan, takut sama ada apa begitu, nah itu bagus itu munculnya. Cuma dipakein musiknya tuh kenceng. Nggak usah, seharusnya tuh nggak usah, biarin biarin aja ini apa, biarin aja tuh kosong, biarin kosong aja. Atau enggak boleh lah pakai suara, pakai musik kecil-kecil aja, yang gimana lah, pasti mereka kan tahu kan kalau misalkan buat scoring horror kayak gimana. Ini musiknya kenceng, ya jadinya nggak ini apa, nggak ngebantu sih ya. Jadi gue sendiri, gue merasa terganggu sih, makanya gue tulis dalam analisa gue yang pertama, musik itu kenceng. Oke, jadi di sini kan ada dua anak di opening ya. Ada bapaknya, yang anak yang mati itu kan bapaknya Trisno ya. Bapaknya Trisno. Nah, di sini bapaknya si Trisno ini yang di opening ini bagus nih. Pas tahu anaknya meninggal, dia langsung teriak-teriak. Wah, ini bagus nih. Karena gini loh. Kalau misalkan lu pikir, wah itu kan cuma cuma acting figuran biasa aja bang, apa seharusnya nggak bermasalah, tapi masalahnya itu bermasalah coy. Itu bermasalah dan itu penting. Detail detail kecil dalam film itu penting, small detail matters. Jadi waktu di situ bapaknya Trisno itu ketemu anaknya, dia teriak-teriak, itu bagus tuh. Walaupun mungkin di situ belum ini ya apa, belum keluar air mata, tapi di situ actingnya tuh bagus. Oke, yang ketiga, oke oke oke. Nah ini scene ini ya, scene debat nih. Ini scene debat antara ini apa, antara Darius sama sama ini kan, sama Luna Maya. Nah di situ tuh ada lagi-lagi ada musik juga. Udah gitu pas apa, pas lagi mereka saling saling adu suara, udah gitu suaranya dikencengin juga lagi. Maksudnya tuh nggak usah lah. Maksudnya tuh gimana apa sih?
lu tuh udah biarin aja aktor tuh yang kenceng, gak usah dipakein musik scoring juga. Buat apa gitu? Jadi istilahnya tuh udah bikin suara, udah lu bikin aktor suruh teriak-teriak, udah gitu dipakein musik kenceng juga. Jadi istilahnya buat apaan aktor itu teriak-teriak? Kesian merekanya kan, capek teriak-teriak kayak gitu. Masih mending kalau misalkan teriak-teriaknya itu kosong, gak usah ada musik, biarin aja mereka tuh yang membangun tensi antara kedua karakter ini. Kalau misalkan kayak gitu, itu jauh lebih bagus lagi, gak usah ada musik. Oke. Kalau ini sih cuma cuma pujian gua aja kepada karakter Darius ya. Terakhir gua lihat dia itu di film Merah Putih. Wah, itu mau udah lama banget. Di situ gue lihat kayaknya ini orang kok berperannya bagus ya, totally banget beda gitu apa dari film yang pernah gue lihat di trilogi Merah Putih. Kan di trilogi Merah Putih itu kan seakan-akan istilahnya kayak dia dia itu seorang tentara pribumi yang tapi dia tuh kayak mabok cewek banget gitu ya kan, seakan-akan dia tuh ya you know lah maksudnya apa, mabok cewek itu kayak gimana. Udah gitu istilah priai ya kan, mungkin tuh istilah mungkin nggak bagus kali ya di zaman itu ya kan. Terus di sini dia tuh mainnya tuh bagus gitu loh, apa pakai pakai bahasa Jawa juga. Gue ngerasa ya walaupun mungkin dia bukan orang Jawa bener, tapi karakternya bagus gitu loh, beda banget gitu apa dari yang pernah gue liatin gitu. Oke, itu cuma sebagai pujian aja ya, karena kalau misalkan aktor bagus itu harus diapresiasi, karena kalau nggak diapresiasi ya, kalau misalkan dianya hengkang ke luar negeri dianya dipuja, ya kita yang rugi. Nah, oke nih, lagi-lagi nih masalah musik lagi nih. Nyebrang danau, kan di situ kan mau ke nyai siapa gitu kan, maksudnya biar hamil gitu kan si Lu namanya kan. Nah, di situ tuh pas nyebrang danau itu kan di shotnya kan jauh ya kan, di shotnya tinggi, di sini kamera, di sini Lu namanya nya. Lagi-lagi musiknya kenceng lagi. Iya, lagi-lagi musiknya kenceng lagi. Kenapa harus musiknya dikencengin? Oke, misalkan lu boleh kencengin musik. Maksudnya satu, kalau misalkan dalam scene itu ya, ini kan kameranya tinggi, di sini ini ya, Luna Maya-nya kan. Oke, misalkan lu boleh nih, lu boleh ngambil kamera setinggi ini. Objeknya di sini kecil nih, objeknya kecil di sini, tapi harus ada alasan. Misalkan apa nih? Ada mara bahaya yang nggak mereka tahu. Misalkan di sini ya, misalkan di sini tuh Luna Mayanya. Nah, nggak jauh di sini tuh ada angin topan. Itu boleh tuh dikencengin. Maksudnya secara ngasih tahu secara secara musik kepada penonton. Woi, karakter yang lagi lu lihat ini sebenarnya dia lagi dalam bahaya loh. Di sini tuh ada angin topan. Nah, itu boleh, nggak masalah. Tapi ini masalahnya apa? Ini udah nggak ada mahara bahaya, musiknya kenceng pula. Kencengnya digituin tiba-tiba, maksudnya buat apa? Itu nggak ada gunanya. Nah, daripada kayak gitu ya, itu kan kebetulan kan danaunya itu kan alamnya bagus ya kan, ada bukit-bukit kayak gitu kan, hijau kayak gitu kan. Nah, daripada itu musiknya dikencengin, mendingan ini kameranya main aja tuh dari daerah mana tuh, misalkan dari main main drone kayak lewat kayak gini ya. Nanti tuh alam-alamnya jadi kelihatannya bagus, estetikanya ada cuy. Begitu seharusnya, jangan gak usah pakai musik kenceng gitulah. Ini sejauh ini empat ini kita udah ngomong masalah musik ya. Oke. Oke. Kalau ini kalau ini pembentukan karakter kalau ini. Kalau ini pembentukan karakter dari Luna Maya. Pembentukan karakter dari Luna Maya udah gitu gimana gimana sampai akhirnya Gold Desire-nya itu muncul. Jadi sini pembentukannya karakternya itu bagus karena dari awalnya waktu pas flashback ke tahun 1970-an, bukan 70, apa sekitar 40 47-an, 47. Ya. Jadi di tahun 47 tuh kelihatan tuh apa Darius sama pamannya udah gitu ada orang Belanda nyemenir gitu kan, ngomongin ngomongin apa gitulah. Soalnya kayak perebutan lahan kayak gitu kan. Nah, dari situ tuh pamannya bilang, kalau aku jadi kamu aku nikah 11 tahun. Kan kalau nggak salah di situ kan ceritanya tuh udah nikah tuh
11 tahun apa kalau nggak salah kan, dia bilang kalau aku jadi kamu, aku nikah 11 tahun, aku udah punya anak 8. Oke, itu tuh pembentukannya tuh langsung langsung ini apa, secara sebenarnya itu sih langsung nekan ya, karena ini kan omnya dari Darius ya kan. Nah, udah dari situ, habis itu inilah masuk ke ini apa, mereka berdebat berdua. Aku nggak akan mau apa bilang, sampai akhirnya lahan keluargaku ini jatuh ke tangan pamanku yang rakus ini ya kan. Jadi akhirnya apa, si Darius ini harus punya anak. Nah, dari situ udah gitu dibilang juga, kamu kamu fokus saja pada rahimmu, bila kamu tidak bisa melahirkan anak, aku akan menikah lagi. Nah, itu tuh pembentukan karakternya tuh bagus tuh, langsung tuh dapat tuh apa, goal desire-nya. Ada gitu si namanya pergi dengar dari dua orang yang di dalam lumbung itu, bang, itu ada nyai siapa gitu yang katanya bisa buat hamil. Akhirnya si namanya ke sana. Itu pembentukan karakternya bagus, itu juga juga sebentar banget, karena kalau misalkan dari buku yang gue baca ya, seharusnya tuh 10 menit pertama itu udah ini apa, udah kebentuk, tapi ini kurang dari 10 menit. Mungkin sekitar 5 menitan udah ada. Itu jadi jauh lebih cepat, jadi penonton semakin semakin mengetahui apa goalnya desire dari film, dan film pun bisa istilahnya masih ada waktu luang buat ngalor gitu, buat apa gitulah. Oke. Nah, eh, ini sekarang kita di sinematografi di bagian ritual. Sinematografi ritual. Gua nggak tahu kenapa ya. Ini kan maksudnya kan di tahun ini apa, di tahun 1947-an ya kalau nggak salah ya. Pokoknya pasca kemerdekaan lah. Di situ kan, lagi ritual tuh ya. Berarti ya katakanlah di saatnya masih pasca kemerdekaan tuh seharusnya tuh, ritual tuh lagi apa tuh, perdukunan tuh seharusnya tuh lagi tinggi-tingginya lah, karena di situ masih pasca kemerdekaan ya kan. Nah, kalau menurut gua sinematografi ritual itu minimal harus ditingkatkan lah, kayak gimana. Karena ini kan, apalagi di tahunnya 47 kan. Jadi menurut gue semakin semakin lampau waktunya, ritualnya itu jadi pas di bagian kameranya itu bisa dibuat dramatis lah, lebih dramatis gitu kan. Kan di situ ada bagian nanti lu namanya kayangkan gitu. Nah, nanti gimana tuh kalau gue mikirnya ya, pas lu namanya tiba-tiba kayang tuh diambil dari matanya dulu, apa langsung mata langsung melotot kayak gitu kan, matanya langsung melotot, diambil dari sisi samping atau enggak dari atas, pokoknya ya gimana lah, mereka pasti tahu lah gimana. Jadi kalau menurut gue sih ini sinematografi di bagian ritualnya ini seharusnya ditingkatkan gitu, soalnya terlalu biasa biasa banget gitu shot-shotnya. Nah, oke, setelah tadi gue komplain sama musik yang nggak perlu, sekarang kita, eh, yang gue bilang tadi, ini pas lagi scene kayang nih, si Luna Maya, ini musiknya bagus. Jadi seakan-akan kayak ini apa, bener-bener seakan-akan menandakan kayak ini ada setan masuk ke dalam badan manusia nih, yang pasti nanti akan ada sesuatu hal buruk terjadi. Nah, itu musiknya bagus tuh, tepat. Itu porsinya juga nggak terlalu kenceng banget, soalnya di situ masih ada suara-suaranya lu namanya kecil itu, kayak itunya mas, itu masih kedengaran. Ini porsinya pas nih, di bagian sini bagus. Oke. uh, jadi waktu gue nulis analisa ini kan, kan nggak berapa lama dari situ kan sininya itu kan langsung loncat ya, langsung loncat kalau misalkan, ini apa, loncat kalau misalkan itu lu namanya udah ini kan, udah hamil gitu kan. Di situ, gue pikir di situ tuh ada perubahan, karena di situ, buat melambangkan perubahan seseorang tuh nggak usah bisa dari make up, dialog, atau dari aksi. Nah, di situ kan, pakainya make up ya, jadi sulu namanya agak sedikit pucat. Awalnya gue pikir, oh oke nih apa, kelihatannya bagus. Nah, tapi, gimana, tapi kok tiba-tiba
ternyata cuma satu scene itu doang. Itu cuma satu scene itu doang, dan selebihnya balik lagi ke ini apa, ke scene, ke make up yang sebelumnya, yang kayak pas pertama kali flashback ke tahun 1947. Gue pikir itu nanti apa, make upnya bakal konsisten, ternyata kagak. Jadi gimana ya, oh mungkin ini kali ya, apa maksudnya buat ngasih tahu kalau misalkan perubahannya waktu pas lagi dia makeupnya rada pucat, mungkin karena ini kali ya, apa efek mabok kali ya, karena muntah-muntah terus. Oke ya, katakanlah begitu. Nah, terus ada rumah zaman Belanda tuh di tahun 1947. Nah, ini malam yang pas melahirkan nih. Malam pas melahirkan itu kan ini ya, ini kan diliatin dari luar kan, diliatin dari luar tuh kalau rumah ini apa, rumah yang besar banget tuh ya kan, eh, di tahun 1947 kan. Nah, itu sebagai informasi tuh bahwa si Sujiman alias ini apa, Sujiman itu Sujiman sama Lastri. Sujiman itu si Darius, Lastri itu si Luna Maya. Mereka itu punya status sosial yang tinggi karena ini apa, rumahnya gede banget gitu kan di tahun 1947. Kalau misalkan orang, bukan orang yang berstatus besar, nggak akan mungkin bisa. Nah, ini nih, setelah kita komplain di masalah musik yang nggak benar dan nggak becus, nggak bagus. Nah, ini sekarang kita di scene lahiran nih. Nah, ini scene lahiran ini bagus nih. Ada petir, petir guntur, udah gitu hujan, ketegangannya juga ada. Sekalian ini tuh moment of truth. Kan di situ kan si Nyainya bilang, dalam 2 bulan kamu akan hamil anak kembar, satu dari ras manusia dan satu lagi akan dari ras iblis. Kamu harus menjaga kedua anak ini sampai umur 10 tahun. Nah, nanti yang umur 10 tahun yang dari iblis ini nanti bakal diambil. Nanti kamu akan hidup bahagia. Nah, jadi di situ kan kita udah tahu ya. Sedangkan Sujiman nggak tahu kan. Nah, di situ tuh petir guntur itu tuh buat setting ketegangan. Udah gitu pas lagi lahirannya itu juga bagus, sampai akhirnya kalau misalkan lo ngerasa ketegangannya bagus di situ, karena di situ adalah momen kebenaran. Apakah benar Luna Maya akan melahirkan 2 orang anak, yaitu dari ras manusia dan satu lagi dari ras iblis, dan ternyata benar. Nah, jadi makanya pas udah melahirkan itu musiknya nggak ada, tenang kan ya kan. Jadi emang itu scene lahiran itu adalah the moment of truth, makanya dibuat tegang, ada hujan dan lain sebagainya. Oke, ini ada CGI by Iblis nih. Nah, di sini yang gue sukanya itu dari CGI by Iblis ini, dia itu nggak cuma ditunjukin dari belakangnya aja nih, dari ini apa, dari bagian belakangnya baik, tapi ini juga dilihatin nih, ada mukanya, kulitnya, teksturnya kelihatan gitu lah, apa mukanya bergerak kayak gitu, berekspresi. Nah, di situ CGI bayinya bagus nih. Karena awalnya gue mikir ya siapa tahu aja apa orang-orang tim produksinya tuh nggak mau ini apa, nggak mau ribet-ribet, akhirnya mereka ya udahlah, kita ini aja apa, kita beli boneka mainan warna merah, nanti dianimasiin. Tapi ternyata pas gue liat, oh enggak, itu bagus sih CGI-nya. Oke. Ini pas lagi scene Kumala dicambuk, ini gue agak sedikit janggal sih. Pas lagi scene Kumala dicambuk itu, kenapa Sulastri alias si Luna Maya itu nggak nangis. Gue nulis di analisa gue, apa karena tahu maksudnya pas umur 10 tahun itu bakal diambil, makanya nggak nangis. Maksudnya gini loh, kalau misalkan kita buat film nih, misalkan apa nih, ini film konsepnya realis alias dekat sama kehidupan nyata. Oleh karena itu, logika naratif yang ada di dunia realistis itu pun ada. Misalkan ngelihat anak meninggal, ibu nangis, histeris, teriak sampai pingsan. Terus misalkan apa, anak disiksa sama suami, ibu nangisnya pasti. Tapi di sini logikanya nggak masuk. Kumala dicambuk, Luna Maya Luna Maya nggak nangis. Luna Maya nggak nangis. Nah, ini salah ini, karena ini nggak masuk ke logika naratif. Gue sendiri pernah waktu lagi bimbingan basic story sama dosen gue, cuma karena
Cuma karena satu logika naratif yang nggak masuk, gue disuruh bimbingan sampai 2 kali pertemuan, 3 kali, bahkan 3 kali pertemuan itu gue revisi dong isinya. Gue ditegur sama dosen gue, lu gimana sih gitu, lu gimana sih nulis, kalau lu nulis niat gak sih, gue dibilang gitu sama dosen gue. Nah ini film film ini layar lebar, yang artinya emang ini diperuntukkan untuk dilihat oleh masyarakat luas. Tapi gue yang waktu itu film cuma buat di ranah kuliah doang sampai 3 kali, masa ya yang kayak gini diabaikan sih, ini nggak bisa nih. Oke. Nah, sekarang kita ke pembentukan karakter nih. Ini kita pembentukan karakter Sujiman, si Darius, Sujiman sama Kumala. Nah, kebanyakan film Indonesia itu kalau misalkan ngomongin karakterisasi ya, kebanyakan mereka itu pakai dialog. Kalau misalkan di film-film Hollywood itu mereka itu secara subtext. Misalkan gini, di film Exorcist ya, Exorcist 1973, Father Karras itu sebenarnya seorang pendeta yang imannya lemah. Gimana cara ditunjukinnya? Ini si Father Karras pas lagi di subway ngelihat ada tunawisma yang dibilang, ini apa, tunawisma ini juga orang Katolik tapi nggak ngebantu sama sekali. Nah itu dibiarin sama ini apa, sama Father Keros. Nah ini maksudnya tuh menunjukkan secara subtext, secara aksi, kalau misalkan Father Keros ini sebenarnya seorang pendeta Katolik tapi imannya lemah. Buktinya sesama Katolik dia tuh nggak mau nolong. Nah di sini di film Sumala, pembentukan karakter dari Sujiman sama Kumala ini semuanya semuanya lewat aksi. Nah ini jauh lebih bagus karena ini jauh lebih absolut. Karena nggak mungkin di film ada bilang cowok sayang sama ceweknya tapi punya cewek simpanan 3. Itu bullshit. Nah ini tuh pembentukan karakternya bagus, udah gitu pakai aksi, semuanya tuh kelihatan. Lebih minim dialog buat karakter, tapi ya dialognya istilahnya buat dialog yang hal-hal ringan. Buat pembentukan karakter langsung aja pakai aksi karena itu jauh lebih kuat. Oke. Oke, gue nggak tahu ya apakah ini bagian naratif dari ceritanya ya. Di sini gue menemukan ini apa? Di sini gue menemukan jawaban kenapa Luna Maya nggak nangis ya di bagian scene Kumala dicambuk. Karena kan gini ya, dari Nyai siapa itu bilang nanti kan anak iblis harus dirawat sampai umur 10 tahun. Nah nanti itu iblisnya bakal ngambil pas udah umur 10 tahun. Nah mungkin dikarenakan si Sujiman ngebunuh anaknya, jadi dalam naratif cerita itu imbasnya adalah mungkin Kumala yang akan diambil sama iblis nanti. Nah makanya itu si Luna Maya itu nggak nangis. Tapi kalau misalkan lo menemukan hal yang lain dalam film yang nggak bisa gue temukan dalam film, ya lu bisa komen aja sih. Mungkin inilah sejauh ini yang gue dapat dari film itu ya. Gue nggak nyari feel informasi dari mana maupun, tapi gue cuma nontonin filmnya doang. Oke. Ini Kumala ini alias Makaila Rose, dia ini masih 12 tahun. Ini aktingnya bagus coy, aktingnya bagus. Terutama kalau gue ya, kalau gue itu ngelihat acting aktor aktrisnya bagus itu dilihat pas dia lagi nangis. Di situ dia bagus, air matanya benar-benar kelihatan, ekspresinya juga nyata banget gitu, nggak kelihatan dibuat-buat, natural gitulah. Udah gitu ternyata di sini si Makaila Rose ini dia meranin Kumala sama juga Sumala, yang ini yang kembaran dia itu yang dari ras iblis itu. Nah di sini selain itu ya, transisinya dia dari Kumala yang istilahnya anaknya cacat kayak gitu tiba-tiba ke Sumala
Sumala yang istilahnya secara fisik bagus. Maksudnya secara fisik bagus tuh berdirinya normal, jalannya normal kayak gitu kan. Nah, tapi di situ si Sumalanya psycho. Nah, itu tuh transisinya bagus, coy. Yang tadinya dari muka bocah innocent kayak gitu kan, istilahnya muka muka anak baik-baik tiba-tiba jadi muka muka anak psikopat. Nah, itu bagus tuh transisi mukanya. Oke. Nah, kalau ini kita ke karakter pendukung. Ini Mbok Sum sama Sukir ini bagus. Karena mereka ini cuma ini apa istilahnya cuma asisten rumah tangga dan juga hanya karakter pendukung. Jadi karakter mereka ini dibuat datar. Nggak ada seharusnya tuh nggak ada perkembangan sama sekali. Tapi di sini perkembangannya dari Mbok Sum sama Sukir ini bagus, coy. Kita tuh ngelihat banget ya kalau misalkan Mbok Sum itu benar-benar nurut nurut banget sama sama ini apa sama Sujiman, sedangkan Sukir ini patuh banget nih sama perintahnya Sujiman, bilang apa, ikat ikat pasung pasung cambuk cambuk. Nah, jadi di sini tuh ada dua karakter yang ini apa yang berseberangan, dan ini dua-duanya nih bagus nih. Oke, ini transisinya Kumala jadi bandel nih. Kan ini apa dibully itu kan dua kali ya. Pertama pertama itu kan di pasar. Terus kedua itu pas lagi di rumah diajakin main bola, tapi ternyata di ini apa diceng-cengin lah istilahnya. Terus habis itu mukanya di ini apa dipakein dikasih tanah juga tuh. Nah, itu transisinya tuh bagus dari situ. Nah, terus kan malamnya itu kan dia kesambet sama Sumala tuh, naik ke atas naik ke atas naik ke atas meja kencing kayak gitu. Itu transisinya bagus tuh. Udah gitu juga terlebih lagi si Darius tuh udah penyiksaannya juga udah semakin meningkat gitu, udah semakin parah juga. Jadi istilahnya dari situ wajar lah kalau misalkan dia tuh jadi bandel, karena bapaknya udah bapaknya nyiksa kayak gitu, ditambah pembuliannya juga begitu. Jadi ini transisinya dia jadi Sumala yang keterlaluan bandel ini bagus. Nah, oke. Sekarang ini perkembangan karakter. Ini perkembangan karakter dari apa? Perkembangan karakter dari setiap yang ada di sini tuh bagus nih. Karena semuanya itu dari aksi. Nah, karena di sini gue bilang ada Mbok Sum sama Sukir ini seharusnya karakter datar, tapi di sini mereka itu ada perkembangan karakter. Yes, mereka itu ada perkembangan karakter. Yang awalnya kita ambil Mbok Sum sama Sukir ya. Mbok Sum itu yang awalnya cuma ini apa cuma minta supaya jangan disiksa, terus apa mulai ngasih ngasih ini apa ngasih hadiah ke Kumala, terus sampai akhirnya ini apa nangis sampai benar-benar istilahnya meluk banget, kayak Mbok Sumnya lebih sayang daripada orang tuanya. Ini perkembangannya itu bagus. Udah gitu sama Sukir juga. Awalnya Sukir yang cuma nurut-nurut aja, terus tiba-tiba pas lagi dipasung atau di mana gitu bilang kan, udah nggak usah ngelawan, mau kok ya, tak beleh kayak gitu, maksudnya mau lo digorok kayak gitu kan. Nah, itu tuh bagus tuh. Karena seharusnya tuh karakter datar tuh nggak usah ada perkembangan yang sesignifikan itu. Maksudnya nggak akan nih polisi nih, jenderal polisi dikawal sama dua pengawal, nggak bisa tiba-tiba nih dua pengawalnya ini ngalahin tiga orang Kopassus, nggak bisa. Nah, sedangkan di ini si Sukil ini tiba-tiba banget langsung dibang mau kowe tak boleh kayak gitu kan. Nah, ini tuh perkembangan karakternya ini bagus nih. Udah gitu perkembangannya karakternya Sujiman, Kumala sama Lastri ini semuanya semuanya bagus banget ini. Semuanya berasa karena semuanya tuh dari aksi, nggak cuma dari dialog. Nah, kalau ini sih sebenarnya
mungkin luput ya dari tim produksi ya, ini nggak akurat nih. Jadi waktu pas lagi ini apa pas lagi dibully tuh, yang diceng-cengin, nanti dikasih tanah apa, mukanya dipeperin tanah. Di situ tuh gue lihat tuh ada temboknya itu nggak sesuai banget. Udah gitu temboknya apa istilahnya, apa ya, kayak tembok dipakein kayu coklat. Udah gitu ada batu alam, tatanan rumput juga. Itu tuh nggak ini apa, nggak sesuai banget sama zaman. Kan itu kan settingnya kan lagi flashback ya kan, itu kan antara di saat itu kan Kumala kan 8 tahun ya, jadi itu antara tahun 1956 sampai 60-an. Itu tuh nggak cocok, itu tuh nggak akurat banget sesuai sama ada yang sesuai histori ya. Terus udah gitu juga ada pot, lu lihat kan ada ini apa, anak Jono yang paling tinggi, anak itu, eh berhenti, jangan kayak gitu. Nanti dia kan ada tuh tangannya ngambil dari pot kan ya, walaupun cuma dari atas kayak gitu kan, atas apa, rapi gitu kan, halus kayak gitu. Tapi itu tuh ini apa, bukan bukan ini apa, bukan buat di tahun 1956 sampai tahun 1960-an. Itu tuh adanya tuh kalau nggak salah tuh, gue tanya dari chat GPT itu mungkin sekitar tahun 90-an sampai 2000-an, karena itu teknologi udah mulai masuk kan. Jadi karena itu kan potnya itu kan pot besar, ini pot besar kayak gitu. Udah gitu badannya itu kayak misalkan muka leak kayak gitu, karena itu kan udah, itu kan istilahnya udah bukan, mungkin ada di tahun itu tapi belum seperfect yang sekarang gitulah. Kalau misalkan lu pernah lihat, gue yakin lu pernah lihat, gue juga udah pernah lihat sih. Nah, kan akhirnya kita lihat nih, si Kumala ini kan balas dendam sama anak-anak yang ngebulinya itu kan. Nah ini trigger bulinya ini kan cuma 2 kali ya, yang satu di pasar. Tapi ini dua-duanya ini langsung parah. Pertama itu di pasar. Di pasar itu kan mau dikasih apa ya, gue lupa, tomat apa, terus abis itu diapain ke mukanya gitu kan. Nah terus dilemparin batu. Yang kedua mau diajakin main bola tapi ternyata dicengin. Udah gitu mukanya dipeperin tanah. Gue lihat sih walaupun ini scene-nya cuma 2 kali ya, itu scene-nya cuma 2 kali, itu bagus ya apa, karena itu buat kelas anak-anak sih. Seharusnya sih nggak, itu nggak, bukan bully lagi tuh, itu udah masuk ke ranah kekerasan. Itu udah ranah kekerasan, tapi masih kekerasan halus, tapi itu udah bukan ranah buat anak-anak lagi sih. Itu seharusnya tuh buat remaja, itu antara antara 16 sampai 18-an itu. Jadi itu walaupun mungkin nggak apa, walaupun mungkin nggak relatif, nggak masuk di akal, tapi ini karena dalam keperluan naratif dalam film, jadi itu sah-sah aja. Nah, oke. Kan pertama ada ini apa, nggak, pokoknya kan nanti kan kita jam jam scene ke ini apa, anak ribo kan, anak ribo ini apa, disuruh ngambil air kan, disuruh ngambil air. Di situ kan kita lihat ini apa, dilihat kalau itu anaknya itu ditusuk ini kan pakai senjata tajam kan. Lalu gue ubah angle kameranya dulu ya, karena nanti senjata. Oke, angle kameranya udah jauh lebih tinggi. Nah, jadi ini kan yang scene yang ini kan senjata yang diambil yang pakai Kumala kan. Di situ kita ngelihat kalau misalkan scene suplinya itu, kita tulis dulu ya. CGI. CGI kelihatan banget. Nah, di situ kan ini kan senjata yang dipakai Kumala kan ini. Ini kerambit nih, senjata tradisional dari daerah Padang. Nah, di situ tuh gue lihat banget tuh pas lagi ini apa, punggungnya ditusuk. Nah, itu tuh pertama kelihatan, itu kelihatan banget CGI-nya tuh kayak masih nempel doang gitu. Istilahnya tuh kayak kertas stiker, terus ini apa, ditekan aja sama pulpen. Kan pasti kan sobek gitu kan. Ya gue ngeliatnya sih kayak gitu sih apa, kurang kelihatan banget sih, tapi gue bisa memaafkan ya. Gue bisa memaafkan CGI yang sejelek itu dikarenakan apa? Ini secara keseluruhan dalam film ini settingnya itu di tahun 1960 sama di tahun, pokoknya dari tahun 1940 sampai tahun 1960-an. Nah, itu pasti membutuhkan uang yang banyak. Karena terutama di Indonesia ya. Karena di Indonesia itu buat bikin setting masa lampau
itu tuh masih butuh uang tuh banyak banget. Nggak kayak di luar sana. Kalau misalkan kayak di Amerika kayak gitu tuh punya tokonya sendiri. Misalkan mau mau setting tahun berapa nih, kita mau setting tahun 1860 bisa, tokonya pun ada, jadi semuanya terdukung banget. Nah tapi ini dikarenakan ini beda ya di Indonesia, jadi CGI-nya jelek. Jadi CGI-nya jelek pas lagi nusukin itu sih gue bisa memaafkan banget, karena uang produksinya itu udah habis cuma buat bikin settingnya doang. Oke, gue benerin dulu sekarang. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, oke. Jadi setelah analisa yang ini nih, gue bakal agak detail, dan senjata ini bakal lebih sering gue tunjukin. Oke, nah kan habis itu kan nggak berapa lama kan scene-nya jumping kan, jumping ke ini apa, kalau ada empat anak kan, Jono, Parto, sama siapa, gua begitu ingat banget nama anak-anaknya itu. Nah itu kan di situ kan kita lihat ya, kalau misalkan lem bola ya, jadi ini scene lempar bola. Kita lihat itu kan kayak misalkan bola yang mereka buat itu kan seakan-akan kayak dari istilahnya apa ya, dedaunan kering gitu kan, dedaunan kering habis itu dibungkus karet. Nah terus kan Kumala itu kan dia kan datang ngasih bolanya, habis itu keluar kan. Nah kamu mau ngapain, mau main bola, ya udah akhirnya dikasih itu sama si Jono. Nah terus habis itu Kumala yang lempar, kena kena perutnya kalau nggak salah ya kan. Di situ si Jono sampai nah kan itu kan bukan dari barang keras ya, tapi kenapa si Jononya sampai kayak gitu dong? Kalau misalkan emang itu dari barang keras, misalkan apa, misalkan dari bola glitter dilempar ke perut sampai kayak gitu suaranya, ya oke, normal kan, bola glitter kan keras. Tapi ini kan dibuatnya kan dari ini apa, dari dedaunan ya, kenapa begitu? Jadi ini hiperbolanya ini nggak ini apa, sama sekali nggak masuk akal sih kalau menurut gue. Oke, nah ini pas lagi Kumala ini ya, pas Kumala ngelawan empat anak itu ya. Kan di situ pertama kita lihat ya, pertama Jono disayat di bahu. Terus Kribo, yang Kribo, iya kan di situ ada anak yang rada Kribo, terus ditusuk di bagian pipi kan. Nah terus di situ sebelum dia ditusuk di pipi itu kan ada CGI tusuk di perut. Terus kenapa tiba-tiba itu CGI-nya hilang? Nah ini tuh istilahnya tuh kelihatan banget animasi, istilahnya masih animasi lah, bukan bukan CGI. Jadi ini kenapa tiba-tiba hilang gitu ya kan? Ya CGI-nya sih, walaupun CGI-nya bagus ya, tapi ini masih kelihatan banget sih. Itu masih kelihatan banget sih ya. Ya, masih gua maafin sih, karena kan ini apa, duit produksinya tuh udah habis buat ini apa, buat setting tahun 1940 sampai 60. Oke, sekarang gue tinggiin lagi ini angle kameranya. Nah, kan di situ kan kita udah lihat kan ada ditusuk di pipi, terus nanti kan ada ini kan, ada yang dari tenggorokan. Nah, ini kan maksudnya tuh di sini dari tenggorokan yang ini kan, dia kan dari atas nih, dia dari atas habis itu ditarik biasa aja gitu kan. Nah, tapi tuh yang bikin gua salah ini kan ditarik dari atas gini kan, dari atas gini, terus ditarik itu ke bawah, ke kasar kayak gitu kan. Tapi masalahnya adalah ini kameranya nih dari belakang, ini kameranya nih nge-shootnya dari belakang. Kenapa harus ngambilnya tuh dari belakang? Jadi istilahnya ini kamera dari belakang, yang kelihatannya cuma cuma kepalanya doang, sedangkan ini dari tenggorokan ditarik nih ya kan, ditarik kasar. Seharusnya ini pas ditarik kasar kayak gini, oke lah, dari belakang tuh ditusuk, tapi tarik dari atas ke bawahnya itu tuh kameranya tuh dari depan. Karena ini kan film horornya kan horror slasher itu kan menyampaikan adegan bunuh-bunuhan, darah-darahan.
Nah, kalau misalkan karena di konsepnya kayak gitu, jadi ya sah-sah aja kalau lu mau buat film horror slasher sampai berdarah mampus, no problem, karena emang genre-nya kayak gitu. Nah, ini pas dari atas ditarik ke bawah, ini kamera tuh dari depan, nah itu jadinya lebih bagus. Horror, gore, sadisnya itu lebih dapat banget. Nah, oke. Ini si Parto, bocah bocah yang belangkon itu ya. Kan di situ kan ada ini apa? Ada kelihatan di bagian tangan sininya ya. Di bagian tangan sini itu seharusnya kan ketusuk ya. Seharusnya kan ketusuk ya. Tapi itu nggak kelihatan. Itu benar-benar kelihatan banget kayak gini nih. Kayak cuma nih ya. Ini kan kalau tusuk kan begini ya. Ini cuma begini doang. Cuma begini doang. Tapi itu ketolong sama suara kayak ketusuknya gitu. Udah gitu actingnya juga ini apa, ketolong banget. Nah terus dari situ tuh kan matanya itu kan ditusuk ya. Jadi pas matanya ketusuk tuh gini, dari sini seret seret gini kan. Itu kenapa sih, maksud gue kenapa gitu, kenapa dari belakang, kenapa tusuknya harus begini. Nah dari belakang gini loh, karena kalau misalkan dari film kita lihat tuh Kumala dari sini langsung gini seret kena mata. Ya maksudnya kenapa lo nggak dari depan aja gitu, dari depan ya. Ini dari depan, di sini ini apa sih, bocah banget mata kena seret. Nah kayak gini, habis itu ditarik. Nah itu jauh lebih ada tuh gore, itu jauh lebih ada gornya itu. Karena ya emang balik lagi, apa mungkin statement dari sutradaranya nggak bilang ini kan anak kecil, jadi nggak usah dibuat sadis-sadis banget lah ya kan. Tapi balik lagi kan konteksnya, ini anaknya ini kan kerasukan sama iblis gitu. Oke, di sini nih agak panjang ya, gue bakal tunjukinnya terus tapi nggak gue tulis di kertas. Oke. Oke. Ini kan masih di sini yang sama, karena pas kita udah lihat itu tiga bocah itu mati. Ini kan si Jono kan ngomong jangan ya. Karena gue dengar suaranya cempreng nih, jadi ngomongnya kenapa? Jadi jangan. Ya maksudnya seharusnya kalau misalkan emang suara lo cempreng kayak gitu, seharusnya agak agak lebih dramatis gitu lah ngomongnya, kayak jangan, jadi jangan jangan kayak gimana gitu kan. Seharusnya kan seakan-akan lu memohon supaya lu itu nggak dibunuh gitu. Tapi kenapa menurut gua pas pertama kali gue denger jangan, deh, aneh banget. Balik lagi, sutradara tuh berhak ngulangin satu scene doang, walaupun cuma ngomongin satu kata doang. Tapi kalau misalkan kedengarannya aneh, nggak sesuai sama kondisinya dia, ini seharusnya tuh di tag ulang. Tapi ini sutradaranya ya udah, mungkin bilang ya udahlah biarin aja, mungkin karena ini anak-anak ya kan. Kalau gue mikirnya ini anak-anak, udah gitu ya mereka bersuara apa adanya gitu. Jadi ya oke lah kalau misalkan emang ini sesuai naratifnya begitu. Terus karena karakter mereka anak-anak, jadi kalau misalkan emang konsep mereka begitu, ya udahlah. Gue sih maafin aja. Oke, terus kan nanti kan ada scene ini kan, ada scene Kumala itu kan, ini kan kerambitnya itu dilempar kan, kerambitnya dilempar. Ini cuttingnya juga cutnya agak telat kan. Nanti kan ini kan kerambit dilempar tuh, dilempar posisinya begini ya, dilempar posisinya begini. Itu tuh cutnya tuh terlalu lama. Seharusnya tuh pas begitu ini dilempar udah nggak ada di frame, seharusnya itu langsung cut ke Jono yang ini apa, yang nyangkut di kepalanya. Tapi di sini juga reaksinya si Jono tuh agak agak rada lambat gitu. Seharusnya sih ini apa, langsung kayak sek, seharusnya sih kayak gitu ya. Jadi ini kan walaupun di sini slasher, tapi di sini ada actionnya sedikit. Mungkin balik lagi ya, karena apa ini anak-anak. Tapi kalau gue bilang sih ini secara editing ya, ini editingnya ini telat, reaksi Jono nya juga rada lama. Oke, nah ini kita gue masukin dulu. Terus kan ini apa, pas udah Jono dia udah kepalanya ketusuk kan, tiba-tiba ini kan si Kumala kan naik dari sini, kayak istilahnya kayak gini ya, ngejatuhin gini. Dan kalau misalkan kita lihat, gue ya sebagai seorang analis, gue mikirnya lah kok bisa sih si Kumala kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk gerakan bela diri. Nah dari awal film kita tuh nggak lihat ada gerakan bela diri sama sekali, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba Kumala gitu begini, set, jatuhin udah gitu, soalnya kayak gitu kan, pokoknya menggeram gitulah.
menggeram kayak orang kesel. Kok bisa setiba-tiba itu, ya kan? Karena di saat ini kan, karena di saat itu kan gerakan bela diri nggak ada sama sekali, kita nggak lihat tiba-tiba bisa kayak gitu. Apakah mungkin maksud dari hiperbola si Sumala, yaitu manusia manusia campur ras iblis gitu? Tapi kalau gue bilang sih, uh, tapi ya kalau misalkan emang konsep dari produksinya begitu sih ya silakan. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, dalam naratifnya itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan itu konsep naratif mereka secara subtext, itu sih bisa dimaafkan. Nah, kan pas udah Jono itu jatuh, kan ini kan kepala, ini kan sini ini nancep di kepala ya, nancep di kepala, terus dicabut sama Kumala ya kan, dicabut dicabut sama Kumala. Pas lagi di bawah sini dicabut, tapi kenapa karambitnya harus dilihat dulu kan, sebelum sebelum dia ngegorok bagian lehernya itu kan, kan ini Jono di sini dicabut nih, dilihat dulu sama Kumala nih. Terus habis itu baru baru ini apa baru tuh digorok. Maksudnya pas udah dia dicabut, kenapa harus dilihat lagi? Seharusnya itu pas dari cabut ya udah langsung aja. Bukannya, karena gini ya, lu cabut kayak gitu maksudnya tuh gunanya buat apa? Karena karakter si Kumala tahu dia yang lempar, penonton juga udah lihat kalau misalkan itu dia pelakunya. Jadi ya kenapa pas dari dicabut, kenapa harus dilihat dulu? Kenapa nggak langsung aja di bagian digorok gitu apa bagian lehernya? Hmm. Oke, oke. Nah, ini tuh sekarang udah bagian masuk di scene yang di tanah ya, pas si Jono tuh udah dijatuhin ke tanah. Kan tiba kan ada ini ya, ada scene itu kalau kalau leher belakangnya itu kan digorok ya kan. Lehernya digorok kayak gitu, terus tiba-tiba kepala dicabut. Oke, itu ntar gue bahas. Yang gue lihat adalah gini loh. Itu kenapa, nih ya, ini bilahnya secara utuh ya. Nih ya. Ini bilahnya secara utuh nih. Ini bilahnya secara utuh udah kelihatan kayak gimana. Tapi tiba-tiba yang gue lihat pas lagi scene ngegorok terus kayak seakan-akan cuma segini doang nih. Cuma segini doang yang kelihatan. Karena pas lagi scene digorok itu kan dari gini ya. Yang kelihatan tuh cuma segini doang. Nah, kalau misalkan dia bilang, "Bang, itu kan hiperbola, kalau misalkan tenaganya Sumala tuh kuat banget Bang, apa dari sini nancepnya tuh dalam banget." Ya oke, gue ngerti, tapi masalahnya dari beberapa shot yang gue lihat, seakan-akan kayaknya ini senjata ini dibuat khusus buat shot itu tuh dipakainya segini doang. Segini doang. Jadi istilahnya cuma selek, nanti digorok. Udah. Kalau misalkan yang bila penuhnya segini. Tapi kalau misalkan buat shot itu kemungkinan besar itu cuma segini doang gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, kalau ini kita balik lagi ke bagian ini ya. Kita ke bagian ini sekarang kita di bagian editing. Gini nih, gue asumsikannya gini. Kesalahan dalam film itu sesimpelnya gini. Misalkan gini. di shot satu gini. Di shot satu ada dua orang ngobrol. Di shot satu ada dua orang ngobrol di dalam meja, di meja, terus tengah-tengah ada bola pingpong. Di tengah-tengah ada bola pingpong, di bola pingpong. Terus shot kedua, misalkan misalkan diambilnya dari depan. Shot kedua diambil dari belakang. Ini bola pingpongnya nggak ada. Atau habis itu nggak diambil dari depan, ini bola pingpongnya ada lagi. Ini tuh ya, walaupun cuma bola pingpong kayak gini doang, itu nggak kelihatan dalam dalam shot depan sama belakang. Ini tuh udah kesalahan. Itu udah kesalahan karena dalam editing itu namanya nggak continuity. Kok bisa beda? Itu tuh nggak boleh. Walaupun cuma kecil doang, tapi itu nggak continuity itu secara editing. Nah, jadi gini loh, pas Jono kerambit dilempar ke kepalanya, dia kan mangap, kayak gitu kan, terus dijatuhin sama Kumala, pas dijatuhin mingkem. Iya, gak continuity. Kenapa bisa dia pas lagi berdiri itu senjata nancep di kepalanya, dia ini apa, dia mangap, terus pas udah di tanah tiba-tiba mingkem. Iya, itu nggak continuity dan itu tuh nggak boleh tuh seharusnya. Ya tapi mungkin karena mereka capek atau gimana, jadi ya bilang, ya udahlah kita lanjutin lanjutin aja, mungkin mereka malas juga. Nah, kita balik lagi nih.
gue bilang yang CGI pas ini apa, pas digorok nih apa, itu yang bagian lehernya tuh bagian bagian leher belakang ya. Jadi katakanlah ini leher depan, tapi yang di bagian sininya nih yang digorok ini. Di situ ya, di situ tuh gue ngeliat banget satu, ini bilah penuhnya segini. Terus yang di situ gue liat tuh yang kelihatan tuh kayak cuma segini doang, kayak cuma segini doang yang kelihatan. Udah gitu itu CGI-nya tuh kelihatan banget. Dan balik lagi, masih bisa gue maafkan karena uang produksinya habis buat bikin setting di masa lampau. Nah, oke. Oh, oke, sekarang oke, sekarang kita ini apa di bagian, pas di bagian ini ya, pas di bagian si Sumalanya itu ngegorok ya. Jadi kan katakanlah gini ya. Jadi katakan ini buat luas leher depan itu cuma segini. Ini katakan ya, luas leher depan tuh segini. Terus sedangkan buat leher bagian belakang itu kan lumayan agak besar ya. Karena nyambung sama otot punggung dan lain-lain kan. Jadi katakanlah ini otot ini tuh bagian leher depan jadi jauh lebih kecil dibandingkan yang di belakang. Nah, kan di situ kan kita lihat Kumala itu kan ngegorok ya, ngegorok dari bagian leher belakang. Nah, yang gue sadarin itu ya, dan itu tuh kasar banget. Jadi gini, jadi seakan-akan orang tuh kalau pengen ngegorok tuh harus dari kiri ke kanan buat selesai. Tapi di dalam scene itu kasar banget. Kenapa? Nih, baru nyampe sini langsung nih ya. Baru sampai sini, belum selesai kan otomatis itu langsung editingnya tuh langsung jam kepalanya tuh udah diambil sama si Sumala, udah dipegang kepalanya, istilahnya kepalanya udah putus, udah kepenggal gitu ya kan, sama Sumala atau enggak Kumala gitu ya, sama aja lah ya. Tapi di situ yang enggak continuity laginya, itu matanya merem. Kenapa? Pas di tanah si Jononya matanya melek, terus pas kepalanya diambil tuh merem. Kenapa begitu? Kalau misalkan memang yang dikejar adalah kesan sadis, horor, gore, ya seharusnya pas kepalanya dicabut tuh ini apa, ya matanya kebuka, atau enggak boleh aja sedikit hiperbola, matanya jauh lebih melotot biar ada kesan lebih horor, lebih gore-nya. Itu dia. Kalau misalkan mau ya begitu sih, tapi ya udah, filmnya udah jadi kayak gitu, ya udahlah, mau gimana lagi. Oke, gue benerin lagi sekarang scene-nya lagi. Angle kamera gue benerin lagi sekarang. Oke, sekarang ini kan itu kan ini scene-nya tuh setelah malam itu ya. Setelah malam si Kumalang ngelawan ngambunuh empat anak itu. Terus kita jumping ke ini apa, bapak-bapak tahu anaknya mati nih. Jadi ada satu bapak-bapak ini actingnya kurang. Actingnya kurang karena pas tahu anaknya mati kayak cuma berlutut gitu doang. Udah gitu suara nangisnya juga biasa aja gitu. Ya seharusnya terutama ini kan anak masih kecil lagi, seharusnya tuh seorang bapak tuh udah sampai jatuh kayak gitu, seharusnya kayak gimana, kayak seharusnya kayak gitu ya kan, sebagai bentuk dari kesel, duka, dan nggak menduga banget gitu seharusnya sih ya. Nah terus di situ kan nggak berapa lama kan ini apa, nggak berapa lama itu kan ada ngeliat boneka itu kan, maksudnya boneka yang dibuat sama Mbok Sum buat si Kumala. Tapi kenapa nggak diambil gitu, karena kan kalau kebanyakan yang kita lihat ya, seharusnya itu barang diambil ya. Cuma kalau misalkan mereka punya alasan yang lain kenapa enggak, ya udah, itu sih bisa bisa aja diterima. Iya, karena gue udah sebut tadi apa, kalau actingnya Kumala bagus, natural banget. Seakan-akan kayak dia tuh melakukan seakan-akan itu kehidupan dia, padahal itu cuma acting, jadi itu bagus, natural banget. Nah, sekarang nih kita
scene ini apa, pas udah si Kumala itu kesurupan kan, jadi kan Kumala itu kan nyoba masuk lewat pintu ya. Itu ketegangannya bagus. Ini ketegangannya bagus karena pertama selain itu kan pokoknya gimana ya, gue agak lupa. Oh itu kan ini apa, mukanya kan kelihatan itu kan dari ini apa, dari ini apa, dari pintu itu kan apa, lubang lubang kecilnya itu kelihatan kan. Terus dibilang kan ini, ibu ayo kita main yuk, kita main iris-iris daging gitu kan dibilang. Nah itu terus habis itu kan di ini kan dipukul sama pakai kursi itu si sama Luna Maya itu kan jadi mental ke belakang. Nah terus tiba-tiba pas itu kan masuk tuh kan, ngedobrak pintunya. Nah tapi itu sebelumnya itu pas lagi ada dialognya gitu apa, terus pintunya pintunya ini apa dicoba dirusak pakai golok, itu pembangunan ketegangannya itu bagus secara perlahan-lahan gitu. Dan gue masih akan bahas juga nanti yang ya di situ, nanti gue bahas juga. Nah ini nanti kan sebelum ini, sebelum Luna Maya yang mati itu kan ada ini ya, ada ini apa, ada si Sukil duluan yang mati kan. Tension build-nya bagus. Nah jadi kan awalnya itu kan mau sebelum bunuh Luna Maya itu kan awalnya gimana dulu ya, gue lupa. Nah terus tiba-tiba pas lagi jalan mundur, si Luna Maya kaget tuh ngeliat kalau si Sukir tuh udah kegantung, udah gitu lehernya sobek banget gitu kan. Terus habis itu mayatnya jatuh. Habis itu langsung tuh ini apa, langsung naik ke kamar. Itu bagus tuh apa, tension build-nya. Tapi balik lagi, musiknya dikecilin karena ya nggak usah kenceng-kenceng banget lah. Kan udah, kan penonton udah tahu ini adegannya tegang serem, nggak usah lah apa dibuat jadi ada musik kenceng-kenceng gitu. Nah ini nih yang gue bahas nih, ini tuh ada repetisi bacok pintu. Pertama yang pintu yang dibacok itu dari pintu dapur dulu kan buat ngebunuh Sukir. Itu ketegangannya itu udah bagus. Nah terus abis itu repetisi yang kedua tuh dipakein lagi di pas mau masuk ke kamarnya Luna Maya. Kan kalau si Sukir itu kan kalau nggak salah itu kan pintunya dibacok 3 atau 4 kali ya. Terus abis itu baru masuk. Nah terus pas lagi scene di Luna Maya itu repetisinya bagus. Yang awalnya mungkin 3-4 kali, ini cuma 3 kali doang. Itu si Kumala bisa masuk ke dalam ini apa, buat masuk ke dalam kamar. Oke sekarang kita garisin dulu karena sebenarnya kayaknya agak bentar lagi, masih agak mau selesai sebentar lagi. Nah ini kita sekarang dialog iris daging. Nah ini walaupun simple tapi creepy-nya dapat banget coy. Apalagi yang disebutinnya sama anak kecil, ibu kita main yuk, kita main iris-iris daging. Nah itu habis itu langsung kan di ini apa, kepalanya kan dipukul tuh pakai ini apa, pakai kursi. Terus Kumalanya mental ke belakang. Habis itu Kumala lari ngedobrak tuh pintu. Nah itu tensionnya tuh dapat banget, itu bagus tuh di situ, gue suka. Itu selain dialognya simple, creepy dan menjanjikan banget gitu, apalagi diucapin oleh anak yang kayak gitu nih, anak kayak gitu. Nah terus sekarang gue punya pikiran ada dua opsi masuk ke kamar. Dan ini dua-duanya menurut gue sih bagus, sama bagus ya. Nah kita lihat dulu opsi yang pertama, yaitu opsi yang pertama itu yang kita lihat di film, yaitu pas pertama si Kumala kepalanya dipukul pakai kursi sama Luna Maya, dia mental ke belakang. Terus habis itu lari langsung ngedobrak pintu.
itu pintu langsung hancur, sama yang di apa yang buat nahan pintunya juga langsung mundur kan. Tapi gue ada pilihan kedua gini ya, kan pas lagi pintunya dibacok itu kan ada lubang kecil ya, lubang kecil buat ini apa, buat mukanya tuh apa muat di situ. Nah kalau menurut gue bisa jauh lebih seram lagi apa, itu pas lagi lubangnya, pas lubangnya di sini kan, kan kelihatan tuh ya mukanya aku malah ngomong kayak gitu. Seharusnya ya biar lebih creepy lagi, biar lebih senam jantung, tensionnya lebih tinggi lagi, Kumala tuh masuk dari sini. Kumala masuk dari sini. Dan masuk nih dia. Masuk dari sini. Nah, itu otomatis karakter lebih panik, penonton jauh lebih serem, itu musik bisa tuh mau ditinggiin tuh. Karena emang itu wah gila banget dia masuk lewat pintu. Mau kabur lewat pintu susah. Karena apa? Satu, itu kan pintunya itu kan udah di blok itu kan pakai kayak pakai buffet gitu ya kan. Mau itu dibuka pakai buffet ya otomatis kelamaan. Kumala megang golok juga, otomatis bakal keburu mati. Nah, itu bisa apa, bisa jauh lebih menjanjikan sih menurut gua. Dramatiknya berasa banget. Penonton harap-harap cemasnya bener-bener bagus banget, senam jantungnya lebih berasa, Bos. Oke, kita balik lagi, sekarang di CGI lagi ya ngomong. CGI golok di kaki, golok di kakinya ini apa, di kakinya Luna Maya. CGI-nya masih kelihatan banget dan itu masih, gue bilang masih agak kasar, tapi masih bisa gue maafin dikarenakan itu uang udah habis buat di budget produksi setting di tahun masa lampau. Udah gitu, oke. Nah ini kan pas udah Luna Maya kayak gitu kan ini apa, pas dia udah Luna Mayanya udah jatuh kan ini apa, si Kumala itu kan transisi ya, transisi jadi Sumala kan, dibilang kan ini kan dibilang, ibu sayang kamu nak, kamu kok Kumala gimana sayang nggak, terus kan kita lihat di situ si Kumala ini kan apa, melembut gitu kan, dia bilang aku juga sayang ibu, terus tiba-tiba langsung berubah jadi Sumala, dia bilang tapi aku nggak sayang ibu. Jadi pas lagi di tengah-tengah drama tuh istilahnya scene nangis-nangisan langsung tuh berubah. Nah itu tensinya tuh yang awalnya dari bawah langsung tuh naik tinggi banget, perubahan secara instan, dan itu dramatik, ketegangannya itu langsung naik secara instan. Buk, wow. Udah gitu udah gitu senyumnya creepy ya kan. Udah gitu langsung tuh ditebas tangannya si Luna Maya, terus kalau nggak salah eh masih ini nggak sih, masih nusuk kaki nggak sih, gue lupa deh waktu di situ. Oh, oke. Iya iya, jadi pas waktu lagi tangannya Luna Maya tuh udah selesai ditebas, di sini ini tuh apa, kan ada ini apa, ada si Kumala itu kan nusuk nusuk perut ya. Itu kenapa kenapa langsung ini apa, kan dari kelihatan banget ya. Misalkan goloknya bilangnya segini, tapi tuh ya sedangkan yang ditayangin, yang diliatin ke film tuh cuma pas udah masuk segini aja. Kenapa harus langsung setengahnya aja? Karena balik lagi, kalau misalkan konsepnya itu film horor atau gore sadis, seharusnya lo tunjukin dari bilahnya secara penuh. Ini perutnya nih, lo liatin tusuk serak masuk kayak gitu. Jadi penonton ngerinya berasa, sadisnya berasa, gore-nya lebih berasa banget, lebih dapat kayak gitu. Tapi sayangnya sih enggak. Ya gue nggak tahu sih kenapa enggak kayak gitu ya. Mungkin apa emang biar lebih cepet aja, tapi kalau misalkan mereka pinter ya mengenal banget itu genre horror, gore, sadis dan lain sebagainya, seharusnya sih mereka melakukan ini. Golok dari penuh, serak masuk dalam perut tuh kelihatan banget. Dan oke, itu adalah hasil yang gue dapat dari film Sumala. Kalau gue pribadi ngelihat sih, ini film lumayan lumayan bagus ya, tapi karena waktu itu di saat itu gue nontonnya itu tujuannya buat gue menganalisa, jadi gue kurang menikmati gitu. Jadi karena di situ tujuan gue tuh ingin melakukan kritik pujian terhadap apa yang gue lihat gitu ya. Mungkin kalau gue bilang sih mungkin 7,2 atau 7,5 bisa lah gue kasih di film itu. Dan ya inilah yang gue temukan dari analisa film Sumala. Dan
ini adalah film Indonesia terakhir yang gua analisa. Gue belum tahu apakah gue bisa analisa film Indonesia yang lain, karena di video gue sebelumnya tuh gue kan ngebahas game The Last of Us, The Last of Us HBO. Gue nggak tahu deh apakah film Indonesia tuh bisa gue breakdown, tapi kalau kalau menurut gue sih lebih enaknya tuh film Indonesia tuh dianalisa bukan di breakdown, karena di Indonesia tuh masih main filmnya tuh masih berasa biasa banget gitu. Dialognya aja tuh langsung dialog to the point, nggak pakai dialog subtext gitu. Jadi gue rasa lebih enaknya sih dianalisa. Oke, jadi kalau misalkan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, kalian benar-benar menyimak banget, bisa lah like, comment, share, subscribe channel ini. Dan ya, ini film Indonesia yang terakhir gue bahas, tapi gue nggak tahu apakah gue masih bisa nge-analisa lagi film yang lain. Jadi thank you buat nonton, goodbye.